Oke guys, kembali dengan saya Indra Setianto. Kali ini kita akan belajar bersama tentang machine learning. Dan tema kali ini kita akan mendeteksi transaksi kartu kredit yang bersifat penipuan berdasarkan data histori dan menganalisis pola yang membedakan aktivitas normal dan mencurigakan, sehingga kita dapat membantu lembaga keuangan untuk mendeteksi penipuan lebih awal dan mengurangi resiko. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Dan Matplotlib, setelah kalian import library-nya, kalian running, terus kalian masukkan datasetnya di bagian bawahnya. Di sini saya sudah memiliki datasetnya, ada banyak kolom dan banyak ribuan data, dan yang hasilnya adalah untuk menunjukkan penipuan atau tidak, mendeteksi penipuan kartu kredit atau tidak. Setelah kalian upload seperti biasa di sini di bagian Google Colab-nya. Setelah itu kalian copy path-nya terus dipaste di sini. Setelah itu kalian tambahkan df.head to 5 untuk mengetahui data 5 teratas dari data set tersebut. Setelah itu kalian data understanding, data deskripsi untuk mengetahui data tersebut, penyebaran datanya by visual. Setelah data description seperti biasa, kalian data invalid, fraud, data transaksi 1, valid itu kosong, berarti kalau penipuan itu 1, valid itu kosong. Fraud to lend to print out layer function, print to friend to tax from lend data kelas 1, terus print value transaksi from lend data kelas kosong. Di sini ada penjelasan bahwa ada 2 penipuan dan 1983. Coba kita df info df set data set. Dari 186 itu 83-nya itu valid transaksi, dan 2 itu baru penipuan. Oke, setelah itu kalian print the amount detail, data transaksinya, print amount detail of the front transaksi, front amount description. Ini hampirnya sama yang di atas tadi. Terus kalian amount detail from transaksi, value amount description. Yang langkah selanjutnya itu kita bikin visual untuk koleksi metriknya. Seperti biasa kita masukkan kode core math sama dengan dat.core kurung-kurung, terus gig plt figure fig 12/9 ukurannya, scientific maps one max xmath -8 square true, terus plt show. Di sini adalah visual metriknya, koleksi metriknya antar kolom. Biasanya kalau ke kolomnya memiliki sama seperti F1 dengan F1, itu koleksi metriknya biasanya 1, atau kelas dengan kelas ini adalah 1, kan sama tuh, saling berkorelasi, saling terhubung, itu 1. Di sini kalau kalian jelaskan, kalau semakin putih orang atau putih orang itu berarti semakin menunjukkan bahwa datanya semakin koleksi tinggi. Ini kan cukup tinggi, ini berarti cukup tinggi. Berarti kalau hitam banget itu jauh sekali koleksi metriknya. Oke, itu adalah koleksi metrik. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu spare x dan y value. Data crop x class s1, y data class, print data shape, print y shape, data z value. Ini adalah tadi mengetahui jumlah datanya, satu lupanan 30. Terus kita bikin data training dan data testing. Di sini kita memecah terlebih dahulu data training dan data testingnya. Berarti kalau 0,2 berarti itu testingnya itu 2, trainingnya itu 80. Tetapi sebelum itu kita mengimpor terlebih dahulu library-nya from scalar model selection import training test split.
terus X training, Y test, Y training, Y test, training test speed, Y data test shift 0,2. Berarti 20% itu testing, 80% itu training, terus random state 42. Oke, setelah kita pecah datanya menjadi beberapa training dan testing, kita tambahkan lagi random forest using scikit-learn. Di sini kita menggunakan model random forest from scikit-learn model assemble, import random forest class receiver, terus from scikit-learn input simple importer, terus import numpy as numpy. Importer fishing value is extrain dan ytrain. Import y simple import strategy most frequent. Ytrain importer y fit transform ytrain. Importer y simple strategy most frequent. Ytrain importer y fit transform ytrain recept -1 flatten. Setelah itu kalian masukkan modelnya FC random forest kolom buka random fit extrain ytrain yang sudah kita pecah tadi modelnya. Terus yang ketiga kita bikin model lagi dengan simple importer. From scalar importer simple importer. Print null value is ytest before important np instant ytest sum. Importer simple importer strategi most frequent ytest importer fit transform ytest recept -1 flatten. Terus print of not value is ytest after important np instant ytest sum. Net value is test before importantnya kosong, net value is ytest after kosong. Setelah itu kita bikin parameternya untuk mengetahui kualitas datanya. Evaluation the classification printed evaluation score classification score in anything from scanner metric import classification report accuracy score. Ini untuk mengetahui skornya dari model random forest tadi. Scanner metric prediction score recall score. From scalar.metric import f1 score sama matrix to class Matthew Koreshkov. Terus yang terakhir modelnya from scalar metric import concession metric. Terus n length fraud untuk mendeteksi penipuannya. Terus n error yp ytest sum. Accuracy score ytest yp precision ytest ypred. Recall store ytest ypred. F1 score ytest ypred. Print the score format F1. Ini untuk membuat tampilan F1 skornya. Terus MC Matthew correction ytest. Di sini kalau kalian menggunakan random forest tadi modelnya itu secara akurasi itu 1, secara precision 0, secara recall itu 0, secara F1 score itu 0, dan secara metric correlation coefficient 0. Dan yang terakhir kita bikin visualisasi metriknya. Label normal flat coefficient metric ytest ypred dengan ukuran 12x12 figur. Y heatmap korelasi metrik Y stabel label Y text label aman true hem ND PLT title consistent metric PLT Y label true class PLT S label predicted class. Terus kita running. Di sini adalah hasilnya visualisasinya dan ini adalah penjelasannya. Ini adalah penjelasannya bahwa secara akurasi itu 96% dari semua prediksi 19% benar. Masalahnya dalam masalahnya tidak ada seimbang, akurasi itu bisa menipu. Misalnya jika misalnya memprediksi bukan penipu, akurasi tetap tinggi karena mayoritas data merupakan bukan penipu. Yang kedua, presisinya 8,93. Artinya dari semua transaksi diprediksi dengan sebagai penipu, 98 benar-benar penipuan. Tingginya sedikit dalam menandakan transaksi sah sebagai penipu. Cocok untuk menghindari gangguan kepelanggan karena transaksi sah yang ditolak. Yang ketiga adalah recall, artinya dari semua transaksi penipuan sebenarnya jadi model berhasil menangkap 7,9, masih ada 20,1 penipuan yang lolos. Cocok untuk melihat seberapa baik model menangkap penipuan sebenarnya. Yang terakhir F1, yang keempat F1 score 88, gabungan dari precision recall, gabungan dari precision recall dan position dan recall berguna saat kita ingin keseimbangan antara menangkap penipuan dan menghindari alarm palsu. Nilainya 8,8 menunjukkan motif cukup seimbang dan andal.
Yang kelima, Matthew correction quotient 0,8, skor 1 buruk sampai 1 sempurna. Berarti ini kan cukup bagus lah 0,8. Ini kan sama dengan menunjukkan bahwa SPSS itu menunjukkan model sangatlah baik dan seimbang, bahkan saat data tidak seimbang. Kesimpulannya, model ini sangat baik untuk mendeteksi penipuan. Presisi cukup tinggi sehingga alarm palsu. Recall cukup tinggi sebagai besar penipuan berhasil ditangkap. F1 dan F cukup tinggi, model seimbang dan andal. Berarti kalau kita menggunakan F1 dan F1 score dan Matthews itu datanya seimbang secara model. Terus kalau kita secara recall ini itu berhasil menangkap penipuan transaksi yang mencurigakan. Dan kalau kita menggunakan presisi itu sedikit alarm palsu, berarti bahwa ini adalah datanya itu dapat mendeteksi alarm palsu, karena kan 90,8,73 cuma 1% aja yang 1,27% saja yang tidak yang secara mudah itu jelek. Berarti ini masih bagus 9,8. Ini adalah contoh hasil akhirnya tadi, visualisasinya. Oke, itu saja materinya tentang mendeteksi penipuan credit card dengan bantuan machine learning. Untuk datasetnya nanti saya share di bagian GitHub atau deskripsi, kalian cek aja. Semoga ilmu ini berguna dan kita bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih.